Hari ini masyarakat Aceh mengenang peristiwa bencana gempa dan tsunami yang terjadi pada 26 Desember 2004 silam. Berbagai kegiatan diadakan untuk memperingati 13 tahun tragedi tsunami Aceh. Kita kembali bergabung bersama rekan saya Aditya. Kita akan mengikuti sama-sama seperti apa acara yang diadakan hari ini untuk memperingati 13 tahun tsunami Aceh. Sela, silakan laporan Anda. Ya, Marvin, hari ini bertepatan dengan 13 tahun peristiwa gempa dan tsunami melanda Provinsi Aceh. Ada banyak sekali kegiatan yang dilaksanakan untuk mengenang peristiwa bencana ini, mulai dari kegiatan yang digelar secara resmi oleh pemerintah Aceh. Sejak tadi pagi, rangkaian acara sudah cukup banyak yang dilakukan, dimulai dari ziarah ke kuburan massal yang ada di Desa Lamsenia, Kecamatan Lepung, Kabupaten Aceh Besar, hingga acara puncak yang dilaksanakan di halaman Masjid Al-Ikhlas, Kecamatan Lepung, Kabupaten Aceh Besar. Kecamatan ini merupakan salah satu wilayah Aceh terparah akibat dampak bencana gempa dan juga tsunami Aceh pada 13 tahun lalu, dan acara tadi dipenuhi dengan agenda keagamaan seperti zikir, tausiah dan juga doa bersama. Dan tak hanya kegiatan yang digelar oleh pemerintah Aceh, menjadi sebuah tradisi juga dari masyarakat Aceh di setiap peringatan tsunami untuk melakukan ziarah ke kuburan massal korban tsunami, seperti salah satunya di kuburan massal yang ada di Siron, Kabupaten Aceh Besar, tempat saya berada saat ini. Bisa dilihat di sini banyak sekali warga yang sudah mulai memadati kuburan massal ini untuk berdoa kepada keluarga, maksud kami berdoa kepada korban-korban tsunami yang sudah meninggal. Diperkirakan ada sekitar 40.000 lebih korban tsunami yang dimakamkan secara massal di sini. Dan saya akan mencoba menyapa salah satu dari keluarga korban. Mungkin saat ini, Assalamualaikum Bapak. Hari ini untuk berziarah keluarga siapa saja Pak mungkin yang meninggal pada saat tsunami kemarin Pak? Kalau saya, ibu, dua kakak, dua abang ipar dan 6 ponakan. Banyak sekali Pak, apakah memang semua keluarga itu terhanyut oleh tsunami Pak? Iya, mereka hilang karena dari gempa dan tsunami. Boleh diceritakan sedikit mungkin Pak bagaimana suasana tsunami saat itu hingga bisa merenggut seluruh keluarga Bapak mungkin? Jadi keluarga saya itu berada di daerah mungkin lebih ke pesisir ya. Jadi pada hari itu mereka titik rumah mereka itu memang di daerah situ, 3 keluarga. Setelah gempa itu saya tidak di rumah waktu itu. Jadi saya berada di Banda Aceh juga, saya merasakan juga dampak dari itu. Tapi saya tidak tergulung oleh air gitu. Berarti Bapak selamat karena memang saat itu tidak berada di rumah ya Pak ya? Iya. Baik, kemudian apakah Bapak juga ada berusaha untuk mencari seluruh keluarga korban dan memang kemudian ditemukan jenazahnya atau seperti apa Bapak? Saya pasti mencoba mencari, tapi dengan ribuan mayat dan segala macam, dengan rasa takut juga pastinya, saya nggak menjumpai satupun dari keluarga saya. Baik, nah hari ini Bapak mengunjungi kuburan massal Siron. Ini merupakan salah satu kuburan massal dari beberapa kuburan massal yang ada di Aceh. Apakah memang Bapak begitu yakin bahwa keluarga Bapak dimakamkan di kuburan massal ini Pak? Saya tidak tahu pasti, tapi ya karena kita datang saja untuk berziarah, ya kalau berdoa kan di mana saja pasti bisa. Ya sudah, kita datangi saja kuburan yang ada di Siron ini, ya paling nggak kita memanjatkan doa untuk semuanya lah yang menjadi korban pada waktu itu. Baik Pak, ini untuk terima kasih sebelumnya sudah berbincang bersama kita. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Dan kami juga akan mencoba untuk berbincang bersama salah satu ahli geologi, Pak Faisal. Boleh diceritakan sedikit sebenarnya ketika peristiwa tsunami, adakah tanda-tanda yang memang terlihat untuk masyarakat Aceh sehingga bisa banyak sekali korban ini terenggut Pak? Kegagalan masa lalu ya, menyampaikan pesan sejarah. Jadi sebenarnya tsunami di Aceh itu berdasarkan penelitian paleo tsunami purba itu pernah terjadi tahun 1833 misalnya. Kemudian pernah juga tahun 1907 ya. Tetapi contoh masyarakat di Simelu misalnya, mereka menangkap ini sebagai sejarah kelam yang kemudian mereka wariskan itu dengan istilah semong. Nah, jadi ketika 26 Desember 2004 terjadi gempa besar, itu orang-orang di Semelu langsung teringat dengan semong. Dan mereka, itu kondisinya di Semelu ada tanda-tanda seperti itu? Apakah di Banda Aceh? Nah, memang yang saya maksud di Aceh Daratan, pada saat tahun 1907 itu tidak terwariskan ini, ya, kearifan lokal ini. Nah, kita makanya tema sekarang juga adalah
jangan melupakan sejarah, ya, melawan lupa. Karena generasi yang sedang mengalami tsunami hari ini, mereka pada akhirnya akan tidak ada lagi yang hidup. Yang tinggal ini adalah generasi-generasi yang tidak pernah menghadapi tsunami. Nah, kalau mereka tidak diwariskan, nah kita khawatir nanti terulang peristiwa 13 tahun yang lalu ketika air laut surut, itu tanda bencana besar akan datang, tapi orang justru berebut ikan. Nah, Berarti ada ketidaksadaran juga masyarakat dari tanda-tanda itu ya Pak? Iya, tanda-tanda alam itu sudah ada. Burung-burung pun panik dan berlarian menuju ke daratan. Itu juga tanda alam. Di Thailand sendiri beberapa gajah-gajah itu yang biasanya mau turun ke laut, mereka berbalik ke gunung. Nah ini juga tanda-tanda isyarat. Jadi binatang punya kepekaan. Baik, sampai ada kepekaan juga dari binatang. Baik Pak, kita juga sebenarnya tidak hanya dari masyarakat Aceh yang mengenang peristiwa bencana tsunami ini, banyak juga komentar dari para netizen di dunia maya untuk mengatakan bela sungkawanya untuk para korban tsunami di Aceh. Salah satunya dari Joseph, ini 13 tahun sudah semenjak kepergian kalian. Iringan doa dari kami terus mengalir, berharap kalian mendapatkan pahala yang berlipat, tenang dan bahagia di alam sana. Amin. Al-Fatihah. Tsunami Aceh, 13 tahun tsunami. Tidak hanya dari Yosef, kemudian ucapan bela sungkawa juga hadir dari Syifa Anissa. 26 bulan 12 2004 hingga 26 bulan 12 2017, 13 tahun bencana tsunami Aceh. Al-Fatihah untuk para korban jiwa, salut untuk para penyintas, mereka yang bertahan. Dari Cia_TR4, 13 tahun tsunami Aceh, ada banyak hikmah di balik bencana yang Allah beri. Dan terakhir ada juga dari Anir, mengenang 13 tahun tragedi tsunami Aceh 2004, Al-Fatihah. Begitu banyak Pak kita melihat ada ucapan bela sungkawa dari masyarakat untuk masyarakat Aceh. Sebenarnya hikmah apa sebenarnya yang bisa kita petik dari bencana ini Pak? Jadi ini memang gempa dan tsunami Aceh ini bencana terbesar di abad 21. Dari skala jumlah korban itu 1,4 juta lebih kurang, 250.000. Untuk Aceh sendiri sekitar 170 ribuan. Kemudian wilayah yang dihancurkan oleh gelombang tsunami itu juga tidak hanya Asia Tenggara, ya Aceh, Thailand, Malaysia, tapi juga dia merambah ke Asia Selatan, ya seperti Myanmar, Maladewa, India, bahkan ke Afrika Timur, ya Kenya, Tanzania, Madagaskar, itu dihantam semua oleh gelombang tsunami tadi. Nah, peristiwa ini menyadarkan dunia bahwa ternyata dalam persoalan kebencanaan ini kita semua harus lebih siap. Jadi selama ini persoalan bencana itu hanya responsif. Begitu terjadi bencana baru kita melakukan upaya. Baik Pak, mungkin kalau kita melihat saat ini kondisi yang terjadi di Aceh, apakah mungkin akan ada bencana lagi? Apakah memang posisi Aceh sangat rawan bencana? Ya. Untuk kemudian membangun siaga bencana seperti apa? Tidak hanya Aceh. Ya, warning ini sebenarnya seluruh daerah yang disebut Ring of Fire. Jadi mulai dari Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara sampai ke Irian, Maluku itu kita dikelilingi oleh yang namanya cincin api. Ada wilayah tumbukan, ya, subduksi dalam ilmu geologi, mungkin bahasa awam palung. Nah, kenapa terjadi di Aceh ini rahasia Allah. Kita tidak tahu, ya, karena semua ahli kebumian tidak ada yang bisa memastikan di mana akan terjadi gempa, berapa kekuatannya. Ya. Baik, berarti memang tidak ada juga yang bisa memastikan, tapi siap siaga harus Tetapi dicat. ilmu bahwa daerah ini adalah daerah rawan itu sudah ada. Baik. Jadi potensi yang terjadi di Aceh itu memungkinkan juga terjadi di daerah lain. Baik. Dan Aceh memungkinkan juga untuk terulang kembali. Baik, mungkin ada kemungkinan, tapi kita tentunya harus siaga Kita Pak, ya. Terima siaga kasih tadi. Pak Baik, sudah baik. berbincang bersama kita. Terima kasih. Marvin, demikianlah perbincangan kami di hari 13 tahun peringatan tsunami Aceh. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Stella Aditya untuk informasi Anda langsung dari Aceh.